Kak Yus, cerita sedikit dong sama kita. Saya tidak ada background salon. Cowok ini mesti punya satu tempat. Seven Barber Group ada total 12 cabang. Satu kasir, yaitu saya sendiri. Hai friends, welcome to Ade Nadira YouTube channel. Friends, menurut kalian, untuk menjadi seorang entrepreneur, apakah harus menciptakan ide-ide kreatif dari mereka sendiri? Atau bahkan membuat konsep rumit di luar ekspektasi banyak orang. Ternyata friends, sebagian besar entrepreneur sebenarnya hanya tahu cara melihat peluang bisnis. Mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita loh. Friends, kali ini saya mau mengajak kalian untuk mendengarkan sharing dari seorang entrepreneur muda yang memiliki bisnis yang mungkin gak asing buat kalian friend. Saya yakin 100% bahwa kalian akan mendapatkan banyak insight positif yang membangun. Yuk kita lihat bisnis profile dari entrepreneur muda berikut ini. E-Talk, Entrepreneur Talking with Ade Nadira. Welcome friends, hari ini kita kedatangan satu entrepreneur muda yang saya yakin kalian sudah melihat bisnis profilnya tadi. By the way, Kak Yus, thank you so much sudah mau hadir dan hari ini mau berbagi tips buat kita di sini. Kabarnya gimana nih Kak? Saat ini? Baik. Jadi sekarang lagi lebih banyak work from home ya. Iya betul. Jadi lebih banyak di rumah, kemudian masih mengontrol bisnis dari rumah, kemudian lebih banyak menyalurkan hobi saya. Oke, jadi kesibukannya banyak menghasilkan hal-hal positif lah hal sekarang. Positif lah. Hobinya apa nih Kak? Kalau mau tahu, kalau bisa bagi-bagi dikit sama kita. Kebetulan saya lagi suka hobi olahraga. Oke. Gitu ya, jadi lari, kemudian juga hobi yang seperti orang kebanyakan sekarang ini, sepeda. Oh, lama-lama nih sepeda bisa dijadiin bisnis sama kakak. mungkin. Ya jadi seperti itulah. Jadi lebih banyak waktu di rumah, kemudian waktu buat keluarga, tapi masih. Jadi balik ini walaupun dengan situasi seperti ini, hal positif dan produktif tetap dilakukan oleh Kak Yus ya. Harus dong, keren harus banget dong, nih. Wah ini menarik sekali ya friends. Walaupun dalam keadaan situasi seperti ini, Kak Yus tetap memaksimalkan waktunya dengan melakukan hal-hal positif yang produktif. Dan juga bisa memaksimalkan hobi yang mungkin dulu tidak bisa dilakukan dengan maksimal. Betul ya Kak ya? Benar. Nah, kita mau tanya sedikit nih Kak Yus. Mau tanya mungkin Kak Yus boleh sharing sama kita asal mula atau histori dari Seven Barber ini. Ya, jadi Seven itu saya dirikan tahun 2013 akhir. 2013 akhir. Outlet pertama itu ada di Jalan Merdeka, Oke. Denpasar. Kemudian setelah itu kita berkembang, jadi ada beberapa cabang. Sampai sekarang Seven Barber Group ada total ada 12 cabang. Berarti 2020 hampir 7 tahun sudah 12 cabang. 12 cabang. Dan ini kemungkinan akan terus menambah cabang-cabang lagi ya Kak? Ya ada rencana, sudah ada planning. Kita setidaknya 5 tahun ke depan seperti apa begitu. Jadi pertama kali itu di Merdeka. Di Merdeka. Di Merdeka itu kalau boleh tahu karyawan awal berapa ya Kak ya? Pertama kalinya. Waktu saya mulai di Merdeka semuanya serba minimalis. Jadi saya startnya hanya dengan satu karyawan saja. Satu karyawan. Satu barber dengan satu kasir, yaitu saya sendiri. Perangkat cleaning service. Tapi juga. untung loh Kak, kalau saya bayangin Kakak kasir, cleaning service, barbernya Kakak juga berarti sendiri. Tunggal berarti ya kerjanya. Kebetulan barber ada satu, saya ikut bantu di hal-hal lainnya. Okay. Jadi ya boleh dibilang ya saya mengurus semuanya lah. Gitu. Oke, berarti satu toko dengan anggap kata kalau Kakak bicara tadi berarti kurang lebih hanya 2 karyawan termasuk Kakak ya? Apa Benar. 3 kurang lebih? Mungkin awal-awal cuma berdua aja. Cuma berdua. Terus sekarang kalau boleh sedikit sharing ke kita sudah berapa nih Kak? Tenaga kerjanya di sana. Total staff mungkin sekitar hampir 70 dalam 7 tahun. Berarti kelipatan 10 Kak. Ya bisa dibilang begitu. Wah keren sekali ya Kak ya. Ini sangat menginspirasi sekali sih Kak. Kenapa? Karena dalam jangka waktu yang cukup singkat, Kakak sudah menghasilkan lebih dari 1 outlet dan memperlebar sayapnya bahkan
memperkerjakan orang hampir 70 orang. Ini sangat bagus sekali. Friends, hanya dengan 7 tahun, Kak Yus sudah memperlebar sayapnya dengan membuka beberapa jenis dan cabang yang berbeda. Hanya dari 2 orang karyawan sudah bisa mencapai 70 orang karyawan saat ini. Dan bahkan, Kak Yus akan terus melakukan inovasi dan menambah berbagai cabang lagi ke depannya. Nah, friends, kalian mau tahu kan produk apa sih dan atau jasa yang seperti apa yang kira-kira Kak Yus memiliki di dalam Seven Barber sendiri? Kak Yus, cerita sedikit dong sama kita. Kalau Kak Yus sendiri ini apa sih yang menyebabkan Kak Yus malah kepikiran untuk buka Seven Barber? Sedangkan kalau kita tahu nih, Kak Yus kan sudah punya berbagai perusahaan atau company lain lah sebelumnya. Dan juga Kak Yus basicnya kan bukan dari barber sendiri ya, kalau nggak salah desain ya Kak Yus ya? Nah, itu mau cerita sedikit deh Kak. Ya, benar Mbak Ade. Jadi background saya sebenarnya bukan di bidang, saya tidak ada background salon maupun saya di-train sebagai tukang cukur gitu ya. Itu semuanya berawal dari sebenarnya dari kebutuhan saya sebenarnya. Jadi di awal-awal saya waktu itu merasa susah sekali di Bali ini mencari tempat potong buat khusus buat pria. Jadi yang ada pilihannya waktu itu hanya Maduratna atau pangkas rambut ya, dan salon ya yang seperti kita tahu itu unisex ya, bisa wanita bisa pria, campur lah ya. Campur. Gitu. Saya merasa wah kayaknya cowok ini mesti punya satu tempat yang bisa mereka merasa nyaman gitu ya, dan juga servisnya memang fokus di cowok gitu ya, yang saya bilangnya men's grooming. Gitu. Jadi saya merasa sudah waktunya untuk cowok ini ada tempat khusus. Jadi makanya saya buat Seven ini. Seven jadi berawal dari kebutuhan Kak Yus sendiri, kebutuhan pribadi sebenarnya. Potong rambut, jadi bingung mau kemana, tapi cari kenyamanan, gimana caranya biar nyaman gitu ya Kak ya. Dan saya juga survei, saya lihat juga banyak juga waktu itu belum ada. Belum ada, dan saya lihat kayaknya ada potensinya, ada kebutuhannya gitu cowok untuk. Berarti kalau kita bisa bilang ini barber yang khusus untuk pria itu pertama kali dari Seven Barber. Mungkin bisa dibilang begitu ya. Pada awal-awal itu saya rasa kalaupun ada itu masih ya tempatnya mungkin masih belum modern gitu ya. Jadi kita bilang konsepnya berbeda lah ya. Konsepnya berbeda gitu ya. Jadi saya coba menghadirkan sesuatu yang baru untuk di Bali ini gitu. Sebenarnya saya ada satu kalimat yang menurut saya pengen banget saya dalami lagi nih Kak. Nah tadi bicaranya nyaman pria. Maksudnya ini kenyamanan dalam segi apa ya Kak ya kalau untuk pria? Karena kalau perempuan biasanya memang saya kan sering juga nih pergi untuk ke salon. Saya nyamannya ya udah sama langganan saya satu, saya di sana deh pokoknya nggak mau. Pokoknya terapisnya itu aja. Nah ini kalau dari segi atau kacamata pria sendiri nyamannya ini dalam segi apa ya Kak ya? Ya nyaman itu kan jadi kita ini pria ini perlu tempat semacam apa ya, manscape gitulah ya. Jadi tempat yang bisa nyaman begitu ya, pergi bisa nyaman ngobrol dengan casternya atau barbernya, kemudian tempatnya juga nyaman, bersih. Itu sih sebenarnya konsep awalnya Seven gitu. Jadi saya ingin buat sesuatu tempat yang nyaman, modern, dan bisa jadi lifestyle pria kekinian. Jadi ngikutin selalu ya gaya rambut model baru untuk laki-laki seperti apa. Ya. Gitu. Dan itu juga salah satu poin penting di dalam Seven, kita selalu mencoba untuk mengikuti tren. Gitu ya. Ya kalau bicara men's grooming ya potongan rambut, kemudian tren apa ini yang sekarang lagi hits gitu ya. Waktu zaman berarti itu ada semacam development kecil lah untuk para barber di sana ya Kak ya. Karena kan mungkin mereka dulu belajarnya potong rambut mungkin model cepak gitu deh, atau sekarang modelnya cikrak. Nah sekarang tiba-tiba di ini beralih lagi nih modelnya mungkin rambutnya apa. Jadi mereka benar-benar jadi kalau dibilang men's grooming yang paling simpel lah potongan rambut, itu kan selalu
Iya, berubah terus. berubah. Berubah terus. Kalau dulu mungkin dulu potongan yang sempat hits potongan mohawk gitu ya. Iya. Mohawk semua cowok potongannya mohawk. Entah cocok atau nggak cocok, Entah pokoknya cocok, pokoknya mohawk aja. Kemudian sempat krukat, sempat pendek, kemudian terakhir yang gaya pompadour gitu ya, yang tebal di atas, tipis di samping gitu. Jadi istilahnya tren itu selalu bergerak terus, selalu berubah terus. Nah itu yang kita coba hadirkan di Seven. Nah mungkin Kak mau tanya lagi, kalau berkaitan sama tadi Kakak bilang kan itu benar-benar awal bangun sendiri, Kakak terjun langsung ke sana, tentu ketemu beberapa rintangan atau hambatan ya Kak ya. Karena kan mungkin orang melihat dari kacamata sekarang, oh udah Seven Barber sudah ada berapa banyak unit nih, atau brandnya berapa banyak tersebar di mana-mana. Nah, yang mereka nggak tahu adalah proses ketika memulainya itu kan pasti akan ketemu lah Kak rintangan atau hambatan. Kakak boleh cerita ke kita nggak yang ketemu rintangan yang terberatnya apa, terus yang bikin Kakak tetap aku harus tetap bertahan ya sampai akhirnya bisa seperti sekarang ini gitu. Ya, jadi kalau namanya rintangan ya sudah pasti ada. Jadi untuk memulai sesuatu itu sangat-sangat berat sebenarnya gitu. Jadi waktu itu pas saya mulai sebenarnya saya sudah ada bisnis lain yang boleh dibilang ya sudah berjalan gitu. Jadi istilahnya ini ngapain cari kerjaan lagi gitu. Cuma saya pikir ada peluang, kemudian juga kebetulan juga saya ada passionnya, saya suka di bidang ini, jadi saya mulai gitu. Jadi awal-awal mungkin rintangan terbesarnya adalah untuk menemukan SDM yang tepat. Ya, karena kita kalau ngomongin barbershop adalah ya barbernya itu sendiri. Kemudian kalau dari segi bisnis ya berarti kita harus invest di awal gitu ya, invest di awal tanpa tahu bisnis itu akan seperti apa nantinya gitu. Jadi ya saya coba minimize cost seminim mungkin lah gitu. Jadi sambil cek ombak dulu pada saat itu. Iya benar. Jadi ya semuanya dikerjakan sendiri jadinya. Saya cari kontrakan yang paling murah, kemudian saya desain interiornya sendiri, saya desain logonya sendiri. Oh ya, karena basicnya kan desain ya. kebetulan bisa lah. Kebetulan ada knowledge-nya di sana. Kemudian saya cari tukang sendiri, saya tungguin tukangnya sendiri. Jadi semuanya serba sendiri gitu. Jadi untuk minimize cost. Karena yang paling penting ya kita coba untuk mulai aja dulu dari yang kecil. Seperti itu. Nah, jadi yang menyebabkan tadi Kakak ketemu rintangan dan hambatan tadi. Lalu yang nyebabin Kakak yakin ini bakal besar. Ini adalah peluang besar. Itu boleh nggak di-share Kak? Jadi barbershop modern itu belum ada di Bali pada tahun 2013. Yang ada hanya pangkas atau salon gitu. Jadi saya lihat ada gap di sana. Ada peluang lah ya, ada peluang gitu. Ada peluang. Dan saya lihat di kota-kota besar lainnya itu tren itu sudah mulai gitu. Kenapa enggak saya coba untuk di Bali? Untuk di Bali dan terbukti waktu itu ya berhasil gitu. Nah, friend, ini sebenarnya adalah suatu hal yang menarik. Kenapa? Kak Ayus melihat peluang ada terbuka lah di depan dari hanya kegiatan sehari-hari yang Kak Ayus sendiri. Ada peluang dari kenyamanan laki-laki di mana untuk potong rambut ini adalah kebutuhan pria. Yang mungkin dilakukan 2 minggu sekali harus ya Kak ya, karena cepat panjang gitu kan rambut. Nah, ini Kak Ayus melihat itu potensi bisnisnya ada dan passionnya Kak Ayus gunakan. Saya ada passion di sini, saya ada bisa desain, walaupun modal belum dimaksimalkan sekali pada saat itu, tapi akhirnya sekarang terduplikasi dengan baik ya Kak ya. Betul sekali. Nah, ini menurut saya sangat challenging memang di awal, tapi itu kembali dari kalian semua, friend. Kalian pintar-pintar melihat peluang yang ada, melihat segala opportunity di depan mata. Nggak perlu harus berpikir lagi untuk out of the box, karena sebenarnya peluang bisnis itu ada di mana aja. Oke Kak Yus, kalau kita sekarang masuk dan berbicara mengenai target market sendiri, kan saya tahu dari Seven Barber itu banyak tersegmentasi nih, barber-barber yang lain mulai bermunculan ya dari Kak Yus sendiri. Boleh share ke kita nggak Kak segmen yang Seven Barber apa, terus yang barber yang lainnya apa, dan Kakak melihatnya peluangnya seperti apa? Jadi di Seven Barber Group sendiri itu ada 3 brand.
3 brand. Jadi Seven Barber, kemudian Union Barber, dan Tokyo Barber. Oke. Dan masing-masing punya segmennya sendiri-sendiri, Betul. target market. Tapi yang saya bisa katakan bahwa di dalam Seven Barber Group ini sebenarnya kita ngarahnya ke family. Family. Oke. Jadi dari family ya anak-anak, Anaknya gitu. bapaknya, kakeknya, orang tuanya bisa Bisa ke sana semua gitu. Oke. Jadi kita memang sengaja menciptakan target market yang luas gitu ya. Jadi family semuanya itu bisa pergi ke barbershop kita gitu. Betul. Nah, kalau ngomongin segmen mungkin bisa dibilang untuk mid to high misalkan, kemudian untuk Tokyo Barber dengan harga yang lebih ekonomis gitu ya, low to mid gitu. Jadi Union itu kita lebih menyasar ke mungkin kalau di sini ke expat karena kebetulan lokasi kita ada di wilayah-wilayah turis gitu. Jadi masing-masing brand ini punya followernya sendiri-sendiri, punya target marketnya sendiri-sendiri, dan semua berjalan sesuai dengan marketnya sendiri-sendiri. Oke, berkaitan dengan segmentasi tadi nih Kak, kayak menarik banget buat kita bahas. Kalau segmentasi itu berkaitan nggak dengan servisnya jadinya? Karena kan tadi kan ada yang untuk mungkin menengah ke bawah, ada yang untuk standar, ada yang untuk mahasiswa mungkin tadi kayak, dan terus untuk masuknya ke ekspatriat. Itu berpengaruh nggak dengan servis yang diberikan oleh barber itu sendiri? Sebenarnya enggak. Sebenarnya kalau dari servis kita semuanya standar. Jadi semua kita follow standar kita. Jadi artinya bukan berarti kalau harga murah ya kamu dapat servis yang salah-salah. Enggak. Jadi enggak begitu. Jadi semuanya kita sesuai dengan standar. Mungkin kalau dari sisi bisnisnya apa yang kita bisa minimize atau kita bisa hemat, mungkin di sana kita hemat. Jadi kita bisa hadirkan harga yang lebih murah begitu. Jadi semua pasarnya bisa Kakak grab. Semua pasarnya. Karena saya pikir kalau namanya potong rambut, semua orang butuh potong rambut. Betul. Ya, jadi tidak melihat background status sosial gitu ya. Jadi semua orang itu adalah kebutuhan dasar ya buat seorang pria gitu ya, memang butuh potong rambut gitu. Dan itu yang saya mau hadirkan, bahwa semuanya bisa kita rangkul gitu ya, bisa kita ambil gitu target marketnya gitu. Nah ini yang bagusnya ini semua memang tersegmen, tapi servis tetap sama. Tetap sama. Jadi friend nggak perlu khawatir kalau kalian mau coba potong rambut di semua segmen yang Kakak miliki tadi, nggak ada ketakutan tersendiri akan mendapatkan servis yang berbeda, betul ya Kak ya? Semuanya sama. Atau misalnya teman-teman di luar mulai berpikir, aduh kalau aku cari yang kelasnya mulai ke mahasiswa tadi, toto aku disuruh keramasnya di rumah gitu kan. Enggak. Jadi nggak perlu khawatir friend ya, semua mendapatkan servis yang sama walaupun standarnya yang sama juga, walaupun tempat atau segmentasi yang tadi itu berbeda. Kayus, branding dan produk itu adalah merupakan suatu hal yang berbeda, benar ya Kak ya? Nah, kalau seandainya dari Kayus sendiri, branding itu menurut Kakak untuk dari bisnis Kakak itu penting atau enggak? Branding itu sangat-sangat penting. Jadi branding itu adalah